Mas Ahmad, kemana saja kamu? Aku rindu, Mas. Siapa kamu? Kenapa namaku ada di situ? Kamu masa nggak inget kalau dulu pernah gituan sama aku? Apa perlu aku kasih tahu semua warga sini, Mas? Malam itu, Ahmad berdiri di tengah keramaian pesta desa, hanya untuk menyelesaikan tugas kecil dari pesantren. Tapi langkahnya terhenti ketika sorotan lampu panggung memantulkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sinta, biduan cantik yang menjadi pusat perhatian malam itu, tiba-tiba menarik gaunnya sedikit, dan di dadanya tertulis satu nama yang membuat seluruh desa terdiam. Nama itu adalah Ahmad. Wajah Ahmad memucat, tubuhnya gemetar. Ia tak mengenal perempuan itu. Tapi tatapan Sinta penuh rasa bersalah, seperti menyimpan luka yang sudah terlalu lama dipendam. Saat Ahmad melangkah ke belakang panggung untuk mencari jawaban, Sinta justru menangis dan memohon agar ia tidak mendekat. Dan di detik itulah, rahasia besar yang mengikat masa lalu mereka berdua mulai terbuka pelan-pelan. Sebelum ceritanya dimulai, tulis dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku ingin tahu sejauh mana cerita ini sampai dan siapa saja yang setia mengikuti setiap kisah di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan berkomentar, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin malam berembus lembut melewati jalanan tanah desa Sumberjati, membawa aroma jagung bakar dan suara tawa warga yang memenuhi lapangan. Lampu-lampu warna-warni dipasang tinggi di antara bambu-bambu penyangga, menciptakan suasana meriah yang jarang muncul di desa kecil itu. Pesta rakyat memang selalu menjadi ajang yang dinanti, tapi tidak bagi Ahmad. Ahmad melangkah perlahan sambil memeluk kitab kecilnya dengan hati-hati. Ia datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan karena pesan Ustadz untuk membeli beberapa perlengkapan dapur pesantren. Tas kainnya tidak berat, tapi langkahnya terasa ragu. Cahaya lampu pasar malam membuatnya merasa canggung, seolah ia terlalu bersih, terlalu sederhana, terlalu asing di tengah hiruk-pikuk itu. Namun malam itu, desa tampak begitu bahagia. Anak-anak berlari mengejar gelembung sabun, ibu-ibu tertawa sambil berbincang, bapak-bapak berdiri mengelilingi panggung besar di tengah lapangan. Suasana itu seharusnya membuat hati menjadi hangat, tetapi tak ada yang bisa menebak bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidup seorang santri miskin bernama Ahmad. Ia berdiri di dekat warung gorengan sambil menunggu pesanan pesantren. Tangan kirinya masih menggenggam kitab, seolah menjadi pengingat untuk menjaga dirinya tetap tenang. Tapi ketenangan itu runtuh ketika suara teriakan menggema dari panggung. Bapak Ibu, kita sambut Sinta. Sorak-sorai langsung memecah langit malam. Ahmad terkejut melihat bagaimana warga begitu antusias. Ia tidak pernah mengenal nama itu. Ia jarang keluar dari pesantren. Dunianya hanya seputar mengaji, mengurus ustadz, dan menjaga ibunya yang sakit. Panggung dan sorotan lampu seperti dunia lain baginya. Kemudian, dari balik tirai, muncullah seorang perempuan bergaun merah menyala. Langkahnya anggun, senyumnya menawan, dan rambutnya jatuh lembut di bahunya. Sorak warga semakin menggila. Ahmad menundukkan pandangan, mencoba menjaga dirinya agar tidak terlarut dalam suasana yang tidak seharusnya ia nikmati. Namun suara Sinta begitu jernih. Ia mulai bernyanyi, dan tanpa sadar, Ahmad mengangkat wajah. Bukan karena godaan, tetapi karena suara itu seperti menyimpan kesedihan yang dalam, serupa suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Suara seorang anak perempuan yang menangis di malam gelap. Hatinya tiba-tiba bergetar. Namun ia tak mengerti kenapa. Sinta turun dari panggung, berjalan ke arah penonton sambil terus bernyanyi. Warga bersorak, memuji, bertepuk tangan. Tapi ketika ia mendekati Ahmad, suaranya seolah gemetar. Langkahnya melambat. Wajahnya pucat. Ia berdiri tepat di depannya.
Semua orang menahan napas. Tiba-tiba, Sinta menyentuh bagian dada gaunnya, menarik sedikit kainnya hingga bahu dan kulit atasnya terlihat. Lampu panggung memantulkan tulisan hitam yang jelas, tertulis rapi namun mencolok. Nama itu, nama yang selama ini hanya Ahmad gunakan untuk menandai barang miliknya di pesantren. Ahmad. Seketika dunia terasa berhenti. Kitab di tangan Ahmad hampir terjatuh. Ia terpaku, tubuhnya bergetar. Kata-kata hilang dari tenggorokannya. Ia mencoba bernapas tetapi dada terasa sesak. Wajahnya memanas. Ia memandang Sinta yang kini menahan air mata, seolah memohon pengertian darinya. Namun bagaimana mungkin? Ia tidak mengenal perempuan ini. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah berinteraksi. Tidak ada alasan baginya untuk memiliki namanya tertulis di tubuh seseorang. Apalagi biduan panggung yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Bisik-bisik dimulai. Loh, Ahmad? Nama santri itu tuh. Masa ada hubungan mereka? Wah, ini bisa gawat. Petaka apa ini? Ahmad merasa seluruh desa menatapnya dengan penuh curiga. Pandangan yang biasanya hangat kini berubah menjadi tajam. Ia ingin pergi, tetapi kakinya seakan tertancap ke tanah. Sinta menggigit bibirnya. Langkahnya mendekat. Namun tepat sebelum ia berbicara, suara dari kerumunan memotong. Ahmad, jelaskan ini. Ahmad tersentak. Warga mendesaknya dengan tatapan menghakimi. Sinta membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu. Tapi suaranya justru bergetar lirih. Maafkan aku tidak bermaksud seperti ini. Ahmad semakin bingung. Kenapa suara itu terdengar begitu familiar? Kenapa getaran hatinya terasa seperti memori lama yang mencoba keluar dari lubuk terdalam? Lampu panggung menyala lebih terang, menyorot wajah keduanya. Ahmad menunduk, mencoba mengatur napas, tetapi suara riuh semakin menekan telinganya. Ia merasakan dunia runtuh. Malam itu, tugas kecil membeli kebutuhan pesantren berubah menjadi ujian yang merobek harga dirinya sebagai seorang santri. Dan ketika ia menatap kembali tulisan namanya di kulit Sinta, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada malu. Ada getaran rasa takut, seolah masa lalu yang ia lupakan sedang membuka pintu untuk kembali menghantuinya. Malam itu adalah malam ketika segalanya berubah. Seusai kejadian memalukan itu, Ahmad tidak langsung pulang. Ia berjalan cepat meninggalkan kerumunan sambil menggenggam kitabnya erat-erat, mencoba menahan gemuruh yang memenuhi dadanya. Wajah-wajah tercengang warga desa masih terbayang jelas. Memandangnya seolah ia telah melakukan dosa besar yang mencoreng nama pesantren. Padahal, ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia menyusuri gang kecil menuju pesantren. Malam semakin larut. Suara musik dari panggung desa masih terdengar samar. Namun langkah Ahmad semakin berat. Bukan karena lelah, melainkan rasa malu dan bingung yang seakan menekan pundaknya. Ia seorang santri, menjaga kehormatan adalah tiang hidupnya. Dan kini, namanya sendiri menjadi alasan orang meragukannya. Sesampainya di halaman pesantren, suasana tampak tenang. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Ahmad menarik napas panjang, berharap ketenangan malam bisa meredakan kegelisahannya. Namun ketika ia membuka pintu, bayangan Ustadz sudah menunggunya di ruang tamu kecil. Ahmad, duduklah. Ahmad menunduk. Hatinya langsung tenggelam. Ustadz bukan tipe orang yang mudah marah, tapi tatapan beliau malam itu membuat Ahmad merasa semakin kecil. Seperti ada badai besar yang siap menerjangnya. Aku dengar ada kegaduhan di pesta desa tadi. Suara Ustadz lembut, tapi tegas. Ahmad menelan ludah. Tangannya gemetar. Benar, Ustadz. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya... Namamu disebut-sebut, potong Ustadz pelan. Dan katanya tertulis di tubuh seorang perempuan. Kata, perempuan, saja sudah membuat Ahmad semakin menunduk dalam-dalam. Ia merasa sangat malu. Tak pernah ia bayangkan hidupnya akan bersinggungan dengan kejadian seperti itu. Apalagi menjadi bahan gosip satu desa. Saya tidak mengenal perempuan itu. Ustadz, demi Allah, saya tidak tahu apa-apa.
Ustadz menghela napas panjang. Ada kesedihan di wajahnya, bukan kemarahan. Aku percaya padamu, Ahmad. Tapi masyarakat tidak semuanya bisa mendengar penjelasan. Ahmad mengepalkan tangan. Perasaan bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya hanya santri miskin yang tidak pernah menyentuh dunia luar selain untuk keperluan pesantren dan ibunya. Tetapi penjelasan itu tidak punya bukti apa-apa. Ustadz kemudian menatapnya lebih dalam. Kau harus kuat menghadapi ini. Jangan biarkan fitnah memakan hatimu. Kita akan bicarakan ini besok pagi. Untuk malam ini, istirahatlah. Ahmad mengangguk pelan. Namun begitu Ustadz pergi, ia duduk lama di ruang tamu itu. Lampu temara membuat bayangannya tampak bergoyang di dinding, seakan ikut menertawakan dirinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa nama itu ada di tubuh perempuan itu? Kenapa ia terasa mengenali suara Sinta? Kenapa malam itu terasa seperti sedang mengungkap sesuatu yang tidak ia mengerti? Ia mencoba menggali ingatan masa kecilnya. Samar-samar ia mengingat ada seorang anak perempuan yang pernah menangis bersamanya, bertahun-tahun lalu. Tapi itu terlalu kabur. Dalam pikirannya, ia bahkan tidak bisa mengingat wajah gadis kecil itu. Hanya tangisnya, hanya rasa ingin melindunginya yang tak pernah ia pahami. Namun apa hubungannya dengan kejadian malam ini? Ahmad meremas kain sorbannya sambil memohon kekuatan dalam hati. Ia tahu, menjaga kehormatan bukan hanya soal menjauhi maksiat. Kadang, ujian datang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Dan malam ini, ia merasa diuji lebih berat daripada apapun selama menjadi santri. Di luar kamar, angin malam kembali berembus, membawa suara musik pesta rakyat yang perlahan memudar. Seolah dunia luar masih terus berjalan tanpa peduli kehidupan seorang santri miskin yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ahmad memejamkan mata, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun jauh di dasar hatinya, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah ketukan halus, tanda bahwa misteri yang lebih besar sedang mengetuk pintu hidupnya. Dan ia tahu, setelah kejadian tadi, tidak ada satupun hal yang akan sama lagi. Keesokan paginya, desa masih ramai membicarakan kejadian malam sebelumnya. Bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya, kabar tentang nama Ahmad yang terpampang di tubuh sang biduan sudah menyebar ke penjuru kampung, dari warung kopi hingga teras rumah-rumah kayu. Setiap sudut desa seolah menjadi tempat lahirnya versi cerita yang berbeda-beda. Sebagian bercampur rasa penasaran, sebagian lagi terdengar seperti fitnah yang menusuk telinga. Katanya Ahmad itu diam-diam sering keluar malam, makanya gaunnya bisa sampai tertulis namanya, ujar seorang ibu-ibu di warung. Ah, masa santri begitu? Tapi kalau bukan dia, terus siapa? Jawab yang lain. Ahmad melewati mereka sambil menunduk. Ia ingin menahan langkahnya, tetapi ia butuh kembali ke pesantren untuk menunaikan tugas. Setiap bisikan yang terdengar membuat dadanya perih. Ia tetap berjalan, walau hatinya seperti digerus perlahan. Ketika memasuki lapangan tempat pesta diadakan malam sebelumnya, ia melihat panggung itu masih berdiri. Lampu-lampu sudah dimatikan, kursi-kursi berserakan, dan pedagang masih membereskan dagangannya. Namun panggung itu kini terasa seperti saksi bisu yang menyimpan rahasia kelam. Tempat yang semalam begitu hidup, kini tampak seperti arena yang ditinggalkan badai. Ahmad berhenti sejenak, menatap panggung itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang menggelitik di dadanya, perasaan tidak nyaman yang seolah memanggilnya untuk kembali mengingat sesuatu. Namun ia tidak punya keberanian untuk mendekat. Ia baru melangkah pergi ketika mendengar suara seseorang memanggil pelan. Ahmad. Ahmad menoleh dan menemukan seorang lelaki parubaya, pemain musik desa, sedang berdiri sambil mengangkat tangan sedikit. Wajahnya tampak ragu, seperti takut disalahartikan. Kau tidak apa-apa, nak? Tanya lelaki itu. Ahmad mengangguk kecil. Saya baik, Pak. Itu kejadian semalam. Aku tidak percaya gosip orang kampung. Tapi, lelaki itu mendekat. Suaranya diturunkan. Perempuan itu, Sinta, waktu turun panggung, wajahnya seperti lihat hantu. Bukan karena kau,
tapi seperti melihat masa lalunya sendiri. Ahmad menahan napas. Dadanya seperti tersentak oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya pelan. Lelaki itu menggeleng. Tidak tahu pasti. Tapi dia sempat mengulang satu kalimat. Aku dengar ketika kami di belakang panggung. Ahmad mendekat. Apa yang dia katakan? Lelaki itu menatapnya sejenak. Sebelum akhirnya menyampaikan dengan suara nyaris berbisik. Dia bilang, itu dia. Akhirnya aku menemukan Ahmad itu. Jantung Ahmad berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar. Seluruh tubuhnya merinding. Kata-kata itu seperti sesapan angin yang membawa memori lama yang belum memiliki bentuk. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah kembali mengangkat kotak musiknya. Itu saja yang aku tahu. Semoga Allah mudahkan urusanmu, Ahmad. Ahmad mengangguk. Meski hatinya belum tenang. Kata-kata lelaki itu memenuhi kepalanya sepanjang perjalanan kembali ke pesantren. Menemukan? Ahmad itu? Seolah ia sedang mencari seseorang selama ini. Dan orang itu adalah dirinya? Namun mengapa ia tidak merasa mengenal Sinta sama sekali? Ketika ia sampai di halaman pesantren, suasana di sana tidak lebih baik daripada suasana desa. Beberapa santri lain menatapnya dengan cara yang ia tidak biasa. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, dan ada pula yang diam-diam menilai. Ahmad menarik napas panjang sebelum masuk ke dalam. Di tengah kegelisahannya, ia duduk di serambi pesantren, memandangi telapak tangannya yang gemetar. Ia mencoba mengingat masa kecilnya, masa ketika hidupnya penuh kekurangan namun penuh kedamaian. Ia berusaha keras menggali sebuah kenangan, apapun itu, yang bisa menghubungkannya dengan seorang gadis bernama Sinta. Namun semakin ia mencoba, semakin ingatan itu menjauh. Seolah masa lalunya sengaja bersembunyi dari dirinya. Di tengah keputusasaan itu, Ustadz memanggilnya. Ahmad, mari ke ruanganku. Ahmad berdiri. Kali ini, ia tidak hanya membawa kegelisahan tentang kehormatan dirinya, tetapi juga membawa sebuah tanda tanya besar yang semakin hari semakin membebani hatinya. Siapakah Sinta sebenarnya? Dan mengapa ia menyebut nama Ahmad seolah nama itu pernah menjadi bagian dari hidupnya? Pertanyaan itu, tanpa Ahmad sadari, akan membuka pintu menuju babak terbesar dalam hidupnya. Babak yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ruang Ustadz sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil dan memantul di dinding kayu, menciptakan suasana yang hangat namun menekan. Ahmad duduk bersila di depan Ustadz, menunggu dengan hati yang tak stabil. Ustadz membuka percakapan tanpa banyak basa-basi. Ahmad, aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Apa benar kau tidak mengenal perempuan bernama Sinta itu? Ahmad menggeleng cepat. Tidak, Ustadz, saya tidak kenal sama sekali. Demi Allah. Ustadz menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kebohongan, namun tidak menemukannya. Baik. Lalu apakah kau mengerti mengapa dia menuliskan namamu di tubuhnya? Pertanyaan itu membuat Ahmad tertunduk. Ia sendiri tidak punya jawaban. Saya tidak tahu, Ustadz. Sama sekali tidak. Ustadz terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Aku percaya kau tidak bohong. Namun, ini bukan perkara kecil. Desa sedang gaduh. Pesantren pun terkena sorotannya. Ahmad menggenggam kain celananya erat. Rasa bersalah mencengkram hatinya meski ia tidak melakukan kesalahan. Di tengah penjelasan Ustadz, suara lantunan syair dari luar terdengar samar. Seorang santri kecil sedang berlatih qosidah. Suaranya tidak begitu merdu, namun ketulusan di balik lantunannya terasa jelas. Namun anehnya, suara itu justru membawa pikiran Ahmad kembali ke malam pesta rakyat. Suara Sinta. Merdu, lembut, namun penuh getaran kesedihan. Ada retakan yang tidak bisa disembunyikan. Seperti seseorang yang menyanyi bukan untuk menghibur, tetapi untuk mengeluarkan luka yang terkubur bertahun-tahun di dalam hati. Ustadz, Ahmad tiba-tiba bersuara lirih. Apa Ustadz pernah merasa, suara seseorang bisa memanggil kenangan yang tidak kita mengerti? Ustadz terdiam, tidak mengerti arah pertanyaan itu.
Maksudmu? Ketika Sinta bernyanyi, saya merasa seperti pernah mendengar suara yang sama. Bukan suara dewasanya, tapi seperti suara tangis dari masa kecil saya. Pertanyaan itu membuat Ustadz duduk lebih tegap. Ceritakan apa yang kamu ingat. Ahmad memejamkan mata, mencoba mengais sejauh mungkin memori yang selama ini ia abaikan. Ada seorang anak perempuan, usianya mungkin 6 atau 7 tahun. Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Malam itu gelap. Dia menangis keras. Saya ingat saya memegang tangannya, membantu dia berlari dari sesuatu. Ustadz mencondongkan badan, wajahnya serius. Lalu apa yang terjadi? Ahmad membuka mata perlahan, menatap Ustadz dengan kebingungan yang mendalam. Itu saja yang saya ingat. Setelah itu, hilang. Seolah memori itu disobek dari kepala saya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin dari luar yang terdengar menghantam dinding bambu. Ustadz kemudian berkata pelan, "Ahmad, bisa jadi itu bukan kebetulan. Ada hal-hal dari masa kecil yang sering terkubur karena trauma atau kejadian besar. Dan perempuan itu mungkin membawa bagian dari masa lalu yang selama ini kau lupakan." Kalimat Ustadz membuat jantung Ahmad terasa digenggam kuat. Ia menunduk dalam-dalam. Masa lalu apa yang ia lupakan? Siapa gadis kecil itu? Dan apa hubungannya dengan Sinta? Setelah percakapan itu, Ahmad keluar dari ruang Ustadz dengan langkah pelan. Di serambi pesantren, suara lantunan murid kecil yang terputus-putus kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu justru semakin menggema di kepalanya, mengikat dirinya dengan kenangan samar yang tidak bisa ia raih. Ahmad duduk di sudut serambi, memandangi halaman pesantren yang mulai senja. Angin sore membawa suara-suara desa yang masih sibuk berbicara tentang dirinya. Namun di antara semua kegaduhan itu, hanya satu hal yang semakin menguat dalam hatinya. Suara Sinta, suara yang begitu merdu, namun menyimpan luka kuat, bukan suara asing. Ia pernah mendengarnya. Atau setidaknya, versi masa kecilnya. Ahmad merasakan ada pintu lama yang mulai berderi terbuka di dalam ingatannya. Tapi pintu itu hanya membuka sedikit, seperti sengaja memberi celah untuk membuat hatinya semakin gelisah. Di kejauhan, matahari turun perlahan, meninggalkan warna jingga yang redup. Dan Ahmad, seorang santri yang hidupnya selalu lurus dan sederhana, kini berada di ambang misteri besar yang bahkan Ustadz tidak bisa jelaskan. Suara itu, suara yang menyimpan luka, seolah memanggilnya untuk menemukan kebenaran yang sudah lama tertutup. Dan cepat atau lambat, Ahmad tahu ia harus menghadapi semuanya, entah siap atau tidak. Pagi itu, Ahmad sebenarnya ingin bersembunyi di dalam kamar pesantren dan tidak keluar sama sekali. Namun hidup tidak memberi ruang bagi dirinya untuk lari. Setiap langkah kecil di halaman pesantren terasa seperti langkah menuju pengadilan yang diam-diam sudah memvonisnya. Santri-santri lain mulai berani membicarakannya, meski dengan suara pelan. Itu benar nama Ahmad kan? Yang semalam itu. Kenapa bisa ada di tubuh biduan? Aneh sekali. Ustadz bilang jangan percaya gosip, tapi tetap saja, ini mencurigakan. Ahmad melewati mereka tanpa menoleh. Meski mereka berbisik pelan, bisikan itu terasa seperti anak panah yang menembus hatinya. Rasa malunya makin dalam, namun yang membuat dadanya paling sesak justru bukan fitnah, melainkan misteri yang tidak ia mengerti. Ia terus memikirkan tulisan itu. Namanya sendiri, tergores di kulit orang yang bahkan tak pernah ia kenal. Ditampilkan di tengah pesta, di depan masyarakat desa. Itu bukan sekadar kebetulan biasa. Apalagi setelah mendengar bahwa Sinta sendiri sempat berucap, "Akhirnya aku menemukan Ahmad itu." Seolah nama itu bukan sekadar nama, melainkan penanda, jejak masa lalu. Sesuatu yang disimpan lama dan tidak pernah tersampaikan. Sore hari, Ahmad memberanikan diri pergi ke lapangan desa. Panggung pesta masih berdiri, meski kini tampak seperti raksasa tua yang lelah setelah semalam memakan perhatian semua orang. Lampu-lampunya sudah dilepas, kain panggung mulai dilipat, dan para pekerja sibuk menurunkan perlengkapan. Namun Ahmad tidak datang untuk melihat panggung.
Ia datang untuk mencari sesuatu. Apapun yang bisa menjelaskan alasan mengapa perempuan itu menuliskan namanya. Ia berjalan perlahan mendekati sisi panggung tempat Sinta semalam berdiri. Suara musik yang dulu menggelegar kini hanya menjadi gema kecil di dalam kepalanya. Ahmad memejamkan mata, membayangkan kejadian semalam. Sorot lampu, suara sorak, gaun merah. Sinta mendekatinya. Lalu, tulisan itu. Ketika ia membuka mata kembali, dadanya terasa sesak. Ia mendesis pelan, seolah memaki dirinya sendiri karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa nama itu ada di tubuhnya? Bisiknya lirih. Tiba-tiba seorang perempuan setengah baya yang sedang merapikan kursi mendekatinya. Kau Ahmad, ya? Ahmad terkejut. Iya, Bu. Perempuan itu menatapnya sebentar, lalu menghela napas dalam-dalam. Semalam, aku lihat dengan jelas. Sinta berdiri di depanmu bukan tanpa sebab. Ahmad mengangkat wajah. Apa maksud ibu? Perempuan itu menurunkan suaranya. Sebelum tampil, Sinta sempat duduk di belakang panggung sambil memegang dadanya. Tempat nama itu tertulis. Dia bilang kalau malam itu mungkin akan mengubah hidupnya. Dan dia menyebut namamu. Berkali-kali. Darah Ahmad serasa berhenti mengalir sesaat. Sinta bilang begitu. Iya. Dia tampak ketakutan tapi juga lega. Seolah menemukan seseorang yang sudah lama hilang. Kenapa? Dia mencari saya. Perempuan itu menggeleng perlahan. Itu hanya dia yang tahu. Ahmad berdiri terpaku cukup lama. Kata-kata perempuan itu menyatu dengan suara batinnya sendiri, membuat hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika perempuan itu pergi, Ahmad duduk di tepi panggung, menatap kosong pada tanah yang diinjak ribuan orang semalam. Di dalam pikirannya, ia terus mencoba menghubungkan kejadian semalam dengan masa kecilnya. Namun yang ia temukan hanya potongan suara. Tangis seorang anak perempuan. Panggilan samar. Dan ketakutan yang tidak ia pahami. Seolah ada masa kecil yang pernah berwarna gelap. Namun ingatannya memutuskan untuk menutupi bagian itu. Saat ia duduk, sebuah kertas kecil tertiup angin dan jatuh di dekat kakinya. Ahmad memungutnya dengan ragu. Kertas itu robek. Tampak seperti bagian catatan kecil dari tas seseorang. Di sudut kertas tertulis dua kata samar. Mencari Ahmad. Tulisan tangan itu halus, mirip tulisan perempuan. Darah Ahmad kembali berdesir. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Jika ini benar milik Sinta, maka satu hal semakin jelas. Perempuan itu tidak muncul secara kebetulan. Tidak menuliskan namanya secara iseng. Dan tidak berdiri di depannya tanpa alasan. Ia sedang mencari Ahmad. Mencarinya dengan serius. Mencarinya dengan ketakutan. Mencarinya mungkin karena sesuatu yang sangat penting. Sesuatu dari masa lalu. Ahmad menutup mata, memegang kertas itu erat di dada. Semakin ia mencoba memahami, semakin misteri itu membungkusnya rapat. Namun satu hal yang ia sadari hari itu. Ini bukan tentang fitnah. Bukan tentang malu. Ini tentang kebenaran yang sedang menggeliat untuk keluar. Dan di balik nama yang tertulis di tubuh Sinta, ada sebuah rahasia besar yang menunggu untuk terbuka. Sore berganti malam ketika Ahmad berjalan pulang dari lapangan desa. Langkahnya berat, namun pikirannya jauh lebih berat. Kertas kecil bertuliskan mencari Ahmad yang kini ia simpan di dalam kantong terasa seperti beban yang menariknya ke masa lalu. Masih samar, masih gelap, namun semakin jelas memanggil dirinya. Ketika Ahmad tiba di pesantren, suasana tampak sepi. Santri-santri lain sudah masuk kamar atau duduk di serambi sambil mengulang hafalan. Namun begitu Ahmad melewati mereka, beberapa tatapan masih mengikuti langkahnya. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak lagi menjadi bagian dari tempat yang selama ini ia anggap rumah. Ahmad menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar kecilnya. Ruangan itu sederhana, hanya satu tikar tipis, rak kayu berisi kitab, dan satu jendela kecil yang menghadap ke pohon jambu. Namun malam itu, suasana kamar yang biasanya menenangkan justru terasa sempit. Ia duduk bersandar pada dinding, memejamkan mata.
Kenangan samar kembali muncul. Suara tangis seorang gadis kecil, langkah kaki yang berlari di malam gelap, dan dirinya yang menggenggam tangan kecil itu sambil berkata pelan. Namun kalimat itu tidak muncul. Semua berhenti tepat sebelum ia bisa mengingat apa yang terjadi. Ahmad membuka mata dengan kasar, frustrasi. Kenapa? Ingatan itu tidak mau kembali, gumamnya lirih. Belum sempat ia menenangkan diri, sebuah ketukan pelan terdengar dari luar. Tok, tok, Ahmad bangkit. Ketukan itu bukan ketukan santri, bukan pula suara ustadz. Ada kelembutan dan keraguan di dalamnya. Ketika Ahmad membuka pintu, ia tertegun. Di depan pintu berdiri seorang gadis kecil dari desa, mungkin berusia 10 tahun. Ia memegang kantung kecil berisi buah jambu matang. Wajahnya menunduk, seolah takut berbicara. Untuk Ahmad, ucapnya pelan. Ahmad tersenyum lembut, mencoba terlihat tenang. Terima kasih. Ini dari ibumu. Gadis itu menggeleng. Dari Kak Sinta. Nama itu membuat suasana langsung berubah hening. Ahmad membeku sejenak, lalu berjongkok agar sejajar dengan mata gadis kecil itu. Kakakmu, bilang apa? Gadis itu menggigit bibirnya. Tatapannya bimbang, seolah ragu apakah ia boleh bicara atau tidak. Namun akhirnya ia memberanikan diri. Kak Sinta bilang, maafkan dia. Dia tidak bisa bertemu Ahmad malam ini. Dia takut. Ahmad menahan napas. Jantungnya berdegup sangat kencang. Takut kenapa? Gadis kecil itu menunduk dalam-dalam. Takut Ahmad marah. Takut orang-orang marah. Dan takut masa lalu. Balik lagi. Kalimat balik lagi membuat pundak Ahmad merinding. Ia baru ingin bertanya lebih lanjut ketika gadis itu menambahkan dengan suara hampir berbisik. Kak Sinta bilang, tatapan Ahmad semalam. Tatapan itu sama persis, sama tatapan waktu dulu dia diselamatkan. Tubuh Ahmad terasa seperti kehilangan gravitasi. Tatapan yang bagaimana? Tanyanya pelan, hampir tidak bisa bersuara. Gadis itu mengangkat kepala perlahan. Untuk pertama kalinya, Ahmad melihat ketakutan halus di matanya. Ketakutan yang seolah tidak berasal dari dirinya, tetapi berasal dari pengalaman seseorang yang ia cintai. Tatapan orang yang sama-sama ketakutan, tapi tetap berusaha melindungi. Udara terasa seperti berhenti bergerak. Ahmad terpaku. Kata-kata itu mengalir masuk ke dadanya dan menyalakan kembali potongan kenangan yang terputus-putus. Gadis kecil menangis. Dirinya memegang tangan itu. Malam gelap. Suara pintu dibanting. Dan tatapannya. Tatapan seorang anak laki-laki yang tidak punya kekuatan apapun, namun memaksa dirinya untuk tetap berani. Sama seperti tatapan dirinya semalam. Takut, bingung, tapi tetap berdiri tegak. Ahmad menarik napas panjang, menutup mata. Ada sesuatu yang jelas berubah malam itu. Gadis kecil. Ahmad membuka mata pelan. Apa kakakmu bilang dia akan ke desa mana setelah ini? Gadis itu menggeleng cepat. Kak Sinta tidak bilang apa-apa. Tapi sebelum pergi tadi, dia bilang kalau belum siap bertemu, dia akan tetap mencari cara untuk memberitahu semuanya, pelan-pelan. Kata semuanya membuat hati Ahmad semakin bergemuruh. Gadis kecil itu kemudian menambahkan, Kak Sinta menangis, tapi dia bilang, Ahmad berhak tahu semuanya. Ahmad menatap tanah. Tangan kirinya gemetar tanpa ia sadari. Jadi Sinta benar-benar tahu sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang menghubungkan mereka sejak masa kecil. Sesuatu yang Ahmad sendiri tidak mengingat sepenuhnya. Ketika gadis itu pergi, Ahmad menutup pintu kamarnya dengan perlahan. Lalu ia bersandar pada dinding, menatap langit-langit kamar yang gelap. Tatapan Sinta semalam, tatapan penuh ketakutan sekaligus harapan, kini terasa semakin jelas di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, Ahmad menyadari, yang ditampilkan di panggung bukan hanya tulisan, melainkan jeritan masa lalu yang selama ini ingin didengarkan. Dan tatapan itu, tatapan yang sama sejak masa kecil, adalah awal dari semua jawaban yang ia cari. Pagi berikutnya, Ahmad bangun dengan perasaan yang lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Udara terasa dingin,
Namun bukan udara yang menusuknya, melainkan tatapan para santri yang sejak subuh sudah mengarah kepadanya seperti bayang-bayang yang tidak mau hilang. Suara orang mengaji yang biasanya menyejukkan hati kini terdengar seperti gema yang jauh, tidak bisa menembus lapisan gelisah yang menutupi dadanya. Ahmad berjalan menuju sumur untuk berwudu, namun langkahnya terhenti ketika mendengar percakapan dua santri di belakang tempat jemuran. Katanya Ahmad itu sebenarnya pernah punya masa lalu kelam. Makanya ada perempuan yang tahu namanya. Ah, masa sih? Dia kan miskin. Mana mungkin? Justru itu, siapa tahu dia dulu macam-macam sebelum masuk pesantren. Perkataan itu seperti cambuk yang diayunkan ke punggungnya. Ahmad ingin menegur mereka, tetapi suaranya tidak keluar. Ia memutuskan berlalu, namun kata-kata itu tetap mengikuti langkahnya. Seperti angin malam yang merembes masuk dari celah-celah pintu. Saat sarapan, situasi tak lebih baik. Beberapa santri yang biasanya duduk di dekatnya kini memilih duduk agak jauh. Mereka tidak berani bicara langsung, tetapi gerak tubuh mereka mengatakan semuanya. Ahmad merasa seolah pesantren yang selama ini menjadi tempat nyaman baginya kini mulai berubah menjadi tempat yang penuh bayang keraguan. Tekanan itu semakin terasa ketika Ustadz memanggil semua santri ke aula kecil. Ustadz berdiri di depan mereka. Wajahnya serius namun tenang. Anak-anak, kalian semua pasti sudah mendengar kabar yang beredar. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai fitnah membuat hati kita gelap. Kita tidak boleh menilai seseorang tanpa bukti. Suasana aula menjadi lebih hening. Namun hening itu berubah menjadi pisau yang menusuk Ahmad ketika salah satu santri mengangkat tangan. Ustadz, kalau memang tidak benar, kenapa nama Ahmad ada di tubuh perempuan itu? Pertanyaan itu membuat kepala Ahmad menunduk lebih dalam. Ruangan seketika menjadi riuh kecil. Santri-santri lain saling memandang, mencari jawaban yang bahkan Ahmad sendiri tidak punya. Ustadz mencoba menenangkan suasana. Ada hal-hal dalam hidup yang belum tentu seperti yang terlihat. Kita harus berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Namun ucapan itu, meski bijak, tidak langsung meredakan keraguan. Fitnah adalah seperti asap. Sekali muncul, ia menyelimuti segalanya, sulit dihapuskan. Setelah pertemuan itu, Ahmad duduk sendiri di serambi pesantren. Ia memegang tasbih kecil pemberian ibunya, mengulang zikir pelan-pelan untuk menenangkan hati. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sinta, wajah yang penuh ketakutan, namun juga penuh penyesalan. Ia melihat kembali tulisan namanya di dada perempuan itu. Semakin ia berusaha melupakan, semakin bayangan itu menempel kuat. Angin sore berembus, membawa suara-suara dari desa. Suara yang tidak ingin ia dengar. Katanya Ahmad sering keluar malam diam-diam. Biduan itu memang cantik. Mungkin Ahmad dulu kenal dia di kota. Santri kok begitu, memalukan. Ahmad menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa sakit di dadanya terasa seperti seseorang menekan batu berat di atasnya. Namun di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Keinginan untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran yang mungkin bisa menghapus fitnah, atau justru membuka pintu masalah yang lebih besar. Sore itu, Ahmad berdiri perlahan, seolah mendapat kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Ia sadar sesuatu. Selama ia tidak tahu alasan Sinta melakukan semua itu, fitnah tidak akan berhenti. Dan selama kebenaran tidak diungkap, hatinya tidak akan bisa tenang. Ahmad menggenggam tasbihnya erat. Jika Sinta mencari dirinya, maka ia harus tahu kenapa. Dan jawaban itu, ia yakin, hanya bisa didapatkan dengan satu cara, menemukan keberadaan Sinta, dan memaksanya untuk mengatakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Malam mulai turun. Cahaya jingga berubah menjadi gelap. Dan Ahmad, dengan keberanian yang masih bercampur ketakutan, memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menunggu. Esok hari, ia akan mencari Sinta. Apapun risikonya. Keesokan harinya, sebelum Ahmad sempat melangkah keluar pesantren untuk mencari keberadaan Sinta, Ustadz memanggilnya ke ruang utama. Ahmad masuk dengan hati-hati. Ruangan itu biasanya terasa hangat. Namun kali ini hawa di dalamnya membuat telapak tangan Ahmad berkeringat.
Ustadz duduk bersila, ditemani dua pengurus pesantren lain. Wajah mereka tidak marah, tetapi ada jarak yang belum pernah Ahmad rasakan sebelumnya. "Ahmad," ujar Ustadz dengan suara pelan. "Duduklah." Ahmad menuruti. Ia bisa merasakan tatapan pengurus lainnya yang penuh keraguan, meski mereka berusaha menyembunyikannya di balik wajah datar. Ustadz menghela napas panjang. "Aku tahu kau tidak berbuat kesalahan. Tetapi keadaan di desa semakin tidak terkendali." Ahmad menunduk. Ia sudah menduganya. "Sore kemarin," lanjut Ustadz, "beberapa warga datang ke sini. Mereka menuntut penjelasan. Mereka bilang pesantren telah gagal mendidik santri." Kalimat itu menusuk jauh ke dalam dada Ahmad. Ia menahan napas, mencoba agar wajahnya tetap tenang meski hatinya terkoyak. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, Ustadz," ucap Ahmad lirih. "Saya tidak mengenal perempuan itu." "Aku percaya," jawab Ustadz. "Namun fitnah akan terus berkembang tanpa kendali. Dan pesantren mulai terkena dampaknya." Salah satu pengurus, seorang lelaki tua berwajah keras, akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya. "Ahmad, untuk sementara, kau perlu menjaga jarak. Jangan terlalu terlihat di luar. Jangan terlibat kegiatan banyak. Sampai semuanya mereda." Kalimat itu terdengar lebih seperti pengusiran halus daripada perlindungan. Ahmad merasakan kerongkongannya mengering. "Maksudnya, saya harus diasingkan, Pak?" "Kami tidak mengasingkanmu," jawab lelaki tua itu cepat. Namun nada suaranya justru mengonfirmasi sebaliknya. "Kami hanya melindungi nama pesantren." Ahmad menutup mata. Ia merasakan hatinya jatuh ke dasar yang paling gelap. Pesantren inilah yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa. Setiap malam ia bersihkan halaman, setiap pagi ia bantu memasak, setiap waktu ia patuh pada aturan. Dan sekarang, ketika ketidakadilan datang, tempat yang ia lindungi justru menjauhkan diri darinya. "Ustadz," suara Ahmad pecah tanpa ia inginkan. "Apakah saya harus pergi?" Raut wajah Ustadz berubah sedih. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi pengurus lain lebih dulu mengambil alih. "Tidak pergi. Tapi, jangan keluar pesantren beberapa hari ini. Jangan bertemu warga. Jangan cari masalah baru. Jangan cari masalah baru." Seolah dirinya adalah sumber masalah. Ahmad menunduk lebih dalam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada fitnah dari warga. Ustadz akhirnya berbicara lagi. Suaranya lembut namun terdengar lelah. "Ahmad, bertahanlah sebentar. Setelah ini mereda, kita akan bicarakan semuanya lagi." Namun Ahmad tahu, luka itu sudah terlanjur ditorehkan. Ketika ia keluar dari ruang Ustadz, para santri yang melihatnya hanya saling pandang tanpa senyum. Seolah ia kini menjadi sesuatu yang harus dijauhi, seperti ember bocor yang mencemari air bersih. Ahmad berjalan menuju kamarnya. Tubuhnya serasa melayang. Setiap langkah seperti kehilangan makna. Ketika ia masuk ke dalam kamar kecil itu, ia duduk di tikarnya dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Di kepalanya, muncul satu pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Jika pesantren pun mulai menjauhinya, siapa lagi yang akan percaya padanya? Namun justru dalam keheningan itu, wajah Sinta kembali muncul di pikirannya. Tatapan takutnya. Suara gadis kecil yang berkata bahwa Sinta ingin menjelaskan sesuatu. Kertas kecil bertuliskan "Mencari Ahmad." Semua itu membentuk satu kesadaran baru dalam dada Ahmad. Jika ia tetap tinggal diam di pesantren, fitnah akan membunuhnya perlahan. Jika ia menuruti perintah pengurus, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Dan jika ia tidak mencari Sinta, maka ia akan hidup selamanya dalam bayang-bayang kesalahan yang bukan miliknya. Ahmad membuka mata. Ada ketegasan baru di sana. Ketegasan yang muncul dari hati yang telah dipukul terlalu keras oleh keadaan. Ia bangkit perlahan. Jika pesantren ingin ia berdiam diri, biarlah. Tapi ia tahu satu hal. Malam nanti, ia akan keluar. Diam-diam. Untuk mencari jawaban yang selama ini mereka semua takut hadapi. Hari itu,
Ahmad akhirnya menyadari, terkadang kebenaran tidak datang dari tempat yang seharusnya melindungi kita. Terkadang, kita harus berjalan sendirian. Malam turun dengan perlahan, seperti selimut hitam yang menutupi seluruh desa. Cahaya bulan hanya muncul setengah, seolah enggan menyinari langkah seseorang yang sedang membawa beban berat di dadanya. Ahmad duduk di tepi kamarnya, menunggu waktu yang tepat. Para santri sudah berbaring untuk istirahat. Penjaga pesantren mulai berkeliling, dan suasana semakin hening. Ia menggenggam tasbih kecilnya, mengulang zikir perlahan, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah Sinta kembali muncul, menangis, gemetar, dengan tatapan yang seperti meminta tolong namun juga takut untuk bicara. Dan setiap kali kenangan itu muncul, dada Ahmad terasa seperti diremas. Ketika suara langkah penjaga menjauh, Ahmad bangkit. Ia membuka pintu kamar dengan sangat pelan, hampir tanpa suara. Angin malam masuk, dingin menusuk. Tapi tekad Ahmad jauh lebih kuat daripada rasa dingin itu. Ia melangkah keluar pesantren, meninggalkan batas-batas yang sejak kecil telah ia hormati. Ini bukan pemberontakan. Ini bukan pelarian. Ini adalah pencarian. Ia berjalan melewati gang sempit menuju desa, mengikuti arah yang ia rasa benar meski tanpa petunjuk pasti. Malam itu desa tampak asing, sunyi, tanpa warna, seolah memendam rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Dan Ahmad berjalan seperti seseorang yang ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun semakin ia melangkah, semakin hatinya perih. Bukan hanya karena fitnah yang menimpanya, tapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dengan begitu jelas sebelumnya. Ada bagian masa lalu yang hilang dari dirinya. Bagian yang seharusnya ia ingat. Bagian yang seharusnya ia pahami. Bagian yang mungkin berkaitan erat dengan Sinta. Ia mencapai panggung yang semalam menjadi pusat perhatian. Panggung itu kini gelap, ditinggalkan begitu saja. Tetapi ada hawa aneh di sana, seperti sisa-sisa rasa takut yang belum hilang. Ahmad naik ke atas panggung, memandang barisan kursi kosong di depannya. Ia mencoba membayangkan Sinta berdiri di tempat yang sama, menarik gaunnya, menunjukkan tulisan itu, dan menatap Ahmad dengan campuran rasa bersalah dan takut. Ahmad menunduk, tangannya menggenggam dadanya. "Mengapa kau lakukan itu?" bisiknya pada bayangan Sinta. Ia berjalan ke belakang panggung, mencari sesuatu, apapun, yang bisa memberinya petunjuk. Namun yang ia temukan hanya tiang-tiang bambu, kain sobek, dan sampah acara semalam. Ia mencari lebih dalam, bahkan di sudut gelap tempat para pemain musik duduk istirahat. Hingga pada akhirnya, ia menemukan sebuah jejak kecil. Sehelai pita merah terjatuh di lantai tanah. Ahmad mengenalinya. Pita itu mirip dengan pita yang menghiasi rambut Sinta semalam. Ia mengambilnya dengan hati-hati, memeriksa setiap detailnya. Tidak ada pesan tersembunyi, tidak ada petunjuk lain. Namun sekadar menyentuhnya saja membuat dadanya terasa berat. Seolah pita itu membawa potongan emosi yang belum selesai. Ketika Ahmad hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara samar dari kejauhan, suara perempuan. Pelan, terputus-putus. Seperti sedang berbicara sambil menahan tangis. Ahmad memicingkan mata, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari arah belakang rumah-rumah penduduk, dekat gang kecil menuju sungai. Hatinya berdegup kencang. "Sinta?" Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah suara itu. Angin malam memecah dedaunan. Tanah lembab memantulkan langkahnya. Semakin dekat ia mendekati sumber suara, semakin gemetar tubuhnya. Dan di ujung gang kecil itu, Ahmad melihat samar-samar sosok perempuan yang terduduk di bawah pohon besar. Rambutnya tergerai berantakan, tubuhnya membungkuk, dan bahunya bergetar. Ahmad memperlambat langkah, mendekat perlahan. Hingga akhirnya sosok itu mengangkat wajah, dan matanya yang sembab memandang Ahmad. Namun bukan dengan rasa lega, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan ketakutan yang begitu pekat hingga membuat Ahmad berhenti di tempat. Tatapan itu seperti hendak mengatakan, "Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau kira.
Sesuatu yang bahkan aku takut mengatakannya. Ahmad terdiam. Kaki dan hatinya terasa membeku sekaligus terbakar. Sinta membuka mulut pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Ahmad, jangan dekati aku, sebelum kau tahu semuanya. Dan di detik itu, Ahmad merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut bukan pada Sinta, bukan pada fitnah, tetapi pada kebenaran yang menunggu di balik kata-kata itu. Kebenaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Angin malam berhembus membawa aroma lembab sungai ketika Ahmad berdiri terpaku menatap Sinta dari kejauhan. Hanya ada satu lampu jalan yang menyala redup di atas mereka, membuat sosok Sinta terlihat seperti bayangan yang rapuh dan terluka. Perempuan itu menunduk. Kedua tangannya menggenggam rok gaunnya yang kusut. Bahunya masih bergetar, menunjukkan bahwa ia menangis cukup lama. Ahmad perlahan melangkah maju. Sinta, panggilnya dengan suara hampir berbisik. Namun begitu ia mendekat satu langkah, Sinta langsung menggeleng keras. Jangan dekat, ucapnya lirih sambil mundur sedikit. Ahmad berhenti. Di antara mereka terbentang jarak yang bukan sekadar langkah kaki, tapi juga masa lalu yang belum terungkap. Ahmad menunduk sejenak, mencoba mengendalikan napasnya. Aku hanya ingin tahu, kenapa namaku ada di tubuhmu, ucapnya pelan. Sinta menutup wajahnya. Air mata kembali turun, membasahi pipinya. Aku tahu, ucapnya terbata. Semua orang menyalahkanmu. Padahal, itu semua salahku. Aku yang bodoh, aku yang pengecut, aku yang tidak sanggup menyimpan dendam, dan tidak sanggup pula menghapusnya. Kata dendam membuat Ahmad menegakkan tubuhnya. Kau dendam padaku? Tanyanya pelan namun jelas. Sinta terkejut, lalu cepat menggeleng. Bukan seperti itu. Aku tidak pernah membencimu, Ahmad. Tidak pernah. Justru sebaliknya. Ia terdiam. Matanya kembali dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan. Ahmad mencoba mendekat sedikit. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kau mencariku? Kenapa sampai menuliskan namaku? Seperti itu, di tempat yang membuatku dipermalukan. Sinta memejamkan mata. Seolah ada tombol di dadanya yang ditekan, membuatnya kembali mengingat sesuatu yang memberatkan. Karena aku tidak punya cara lain, jawabnya lirih. Aku tidak tahu bagaimana mencarimu. Aku bahkan tidak tahu kau hidup di desa mana. Aku hanya tahu satu hal. Aku berutang hidup pada seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Dan aku berjanji jika aku bertemu dia lagi, aku akan menandai diriku dengan namanya, supaya aku tidak pernah lupa. Ahmad menelan ludah. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Anak laki-laki. Gumam Ahmad. Apakah itu? Aku. Sinta menatapnya. Tatapan panjang, dalam, penuh keraguan sekaligus keyakinan. Itu yang ingin kubuktikan, ucapnya lirih. Ahmad merasakan kakinya melemah. Lalu kejadian semalam. Itu maksudmu, cara untuk mengingatkanku, tanyanya lagi. Sinta menggeleng cepat. Tidak, aku tidak berniat mempermalukanmu. Aku pikir, kau tidak ada di desa itu. Aku pikir, tidak mungkin seseorang yang kucari selama bertahun-tahun berdiri di depan panggung pada malam yang sama dengan penampilanku. Ia mengusap air mata. Suaranya semakin pecah. Tapi ketika aku melihatmu, tatapan itu sama. Sama seperti tatapan anak laki-laki yang dulu memegang tanganku, sambil berkata bahwa aku harus tetap hidup. Ahmad merasakan dunia seakan berhenti bergerak. Kau ingat wajah anak itu? Tanya Ahmad dengan suara pelan yang hampir pecah. Sinta menggeleng perlahan. Tidak jelas, tapi aku ingat matanya. Mata yang penuh ketakutan, tapi berusaha terlihat berani. Ahmad terdiam lama. Itu cocok dengan potongan ingatan yang menghantuinya. Tangis seorang anak perempuan, malam gelap, tangan kecil yang ia genggam. Namun kenapa ia tidak mengingat lebih banyak? Sinta tiba-tiba duduk tersungkur. Menangis lebih keras. Aku sudah lelah, Ahmad. Lelah berlari dari masa lalu yang menghancurkan hidupku.
Lelah menanggung rahasia yang menyesakkan ini. Tapi aku juga takut. Takut kalau kau bukan orang itu. Atau lebih buruk lagi, takut kalau kau benar-benar dia. Ketakutan Sinta bukan takut pada Ahmad sebagai orang, tapi takut pada kebenaran di antara mereka. Ahmad perlahan duduk di depannya, menjaga jarak agar Sinta tidak merasa terancam. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, ucap Ahmad lembut. Ingatan itu hilang, tersangkut di kepalaku tapi tidak bisa kuambil. Sinta menatapnya. Air mata mengalir tanpa henti. Itu karena masa lalu kita, bukan masa lalu yang ringan, Ahmad. Ahmad menegang. Apa? Sesuatu buruk terjadi? Tanyanya pelan. Sinta menunduk. Ya, sangat buruk. Kalimat itu menggantung di udara, membuat malam yang sudah sunyi menjadi terasa semakin gelap. Sinta menarik napas panjang. Suaranya gemetar. Aku takut mengatakannya sekarang. Aku perlu waktu. Tapi aku janji akan menceritakan semuanya. Hari ini tidak. Malam ini tidak. Tapi kita harus bertemu lagi besok. Saat aku sudah siap. Ahmad mengangguk perlahan. Baik. Aku akan datang. Sinta berdiri perlahan. Tubuhnya masih goyah. Besok, di tempat ini lagi, saat lampu jalan mulai menyala. Ia berbalik sebelum Ahmad sempat bertanya lagi. Dan ketika ia melangkah pergi, hanya satu hal yang tertinggal. Tatapan terakhir itu, tatapan penuh ketakutan, seperti seseorang yang membawa rahasia gelap yang jika dibuka, bisa menghancurkan dua kehidupan sekaligus. Lampu jalan kembali menyala pada malam berikutnya. Redup namun cukup untuk membuat dua sosok terlihat berdiri saling berhadapan dalam keheningan. Ahmad datang lebih awal, duduk di bawah pohon besar yang sama. Ia menggenggam tasbihnya agar hatinya tidak terlalu bergetar menunggu Sinta. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Kata-kata Sinta terus terngiang. Masa lalu kita, bukan masa lalu yang ringan, Ahmad. Setiap kali ia mencoba mengingat, kepalanya seperti dihantam rasa sakit dari tempat yang sangat dalam. Bagian hidupnya terasa hilang, seperti ada pintu yang sengaja dikunci oleh sesuatu yang tidak ingin ia buka. Ketika langkah pelan terdengar mendekat, Ahmad berdiri. Sinta muncul dari balik bayangan gang kecil. Gaunnya kini sederhana, kain panjang warna coklat yang jauh berbeda dari kilauan gaun merah semalam. Tidak ada riasan tebal di wajahnya. Justru karena itu, wajahnya tampak lebih nyata, lebih rapuh, dan lebih terluka. Ia berhenti beberapa langkah di depan Ahmad. Terima kasih, karena datang, ucapnya lirih. Ahmad mengangguk. Kau bilang ingin menjelaskan sesuatu. Sinta menatap tanah, lalu pelan-pelan menegakkan wajahnya. Mata itu, mata yang penuh ketakutan namun ingin memberanikan diri, membuat Ahmad merasakan dorongan untuk mendengar apapun yang akan ia katakan. Aku, mungkin akan menangis, ucap Sinta sebelum mulai bicara. Tidak apa, jawab Ahmad. Sinta menarik napas panjang, dan di detik berikutnya, pengakuan pertama itu pun keluar. Ahmad, aku dulu bukan biduan seperti sekarang. Aku dulu hanya seorang anak kecil yang hidup dalam ketakutan setiap hari. Ahmad menegakkan tubuhnya, merasakan detak jantungnya naik. Rumahku, bukan tempat yang aman. Ayahku, dia bukan orang baik. Dia sering marah tanpa sebab. Ibuku sudah lama pergi entah kemana, dan aku hidup bersama ayah yang mabuk, kasar, dan suka memukul. Suara Sinta pecah. Ahmad menahan diri untuk tidak mendekat. Suatu malam yang gelap sekali, aku mencoba lari dari rumah. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin pergi kemana saja, asalkan jauh dari rumah itu. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dan malam itu, aku bertemu seorang anak laki-laki. Ahmad menelan ludah. Kami bertabrakan di jalan tanah dekat sawah. Aku jatuh. Aku menangis. Anak itu memegang tanganku dan bertanya kenapa aku lari. Aku tidak menjawab. Aku hanya berkata aku takut pulang. Sinta memejamkan mata. Suaranya gemetar. Anak itu tidak lari dariku. Padahal dia bisa saja pergi.
Dia bisa saja meninggalkanku begitu saja. Tapi yang dia lakukan justru memegang tanganku dan berkata. Ia berhenti. Napasnya patah-patah. Dia berkata, "Kau jangan takut. Aku ada di sini." Getaran kuat melesak ke dada Ahmad. Kata itu, kata yang terasa begitu familiar. Kata yang seperti pernah ia ucapkan sendiri. Namun ingatannya pecah seperti kaca. Saat itu, aku tidak tahu siapa dia. Tapi aku ingat namanya. Dia bilang namanya Ahmad. Sinta membuka mata, menatap Ahmad langsung. Malam itu, dia membawaku pergi dari jalan itu. Tapi tak lama kemudian, ayahku datang. Dia memukul anak itu. Ahmad tersentak. Sakit tiba-tiba berdenyut di kepalanya. Seperti sesuatu yang ingin keluar dari dalam ingatan. Dia memukul anak itu berkali-kali. Dan aku hanya bisa berteriak. Tapi anak itu tetap berdiri di depanku. Menahan ayahku supaya aku bisa lari. Sinta menutupi wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Anak itu diseret ke tanah. Dipukul sampai jatuh. Tapi dia tetap bilang padaku, untuk lari dan jangan kembali. Dia berteriak, "Lari! Cepat!" Air mata Sinta turun tak henti-henti. Dan aku lari, meninggalkan dia, malam itu. Ahmad merasakan dadanya seperti disayat. Nafasnya terhenti. Potongan ingatan muncul tiba-tiba. Gelap, suara langkah berat, tangan kecil yang ia genggam, teriakan seorang lelaki dewasa, dan rasa sakit yang luar biasa di sisi kepalanya. Ia memegang kepalanya spontan. Aku ingat, bisiknya tanpa sadar. Sinta menatapnya dengan mata melebar. "Ahmad, kau..." Ahmad mengerang pelan. Aku ingat suara itu, suara gadis kecil menangis, tangan kecil itu. Rasa sakit di kepalanya meningkat. Namun ia memaksa dirinya tetap sadar. Sinta mendekat setengah langkah, masih ragu. "Aku tidak tahu apakah kaulah anak itu. Tapi aku mencari Ahmad selama bertahun-tahun. Setiap kali aku tampil di kampung lain, aku bertanya-tanya, apakah aku akan bertemu dia? Orang yang menyelamatkan hidupku." Ia menarik napas panjang. Suaranya melemah. "Dan malam itu, aku melihatmu. Tatapanmu, tubuhmu gemetar. Sama seperti anak yang dulu melindungiku." Suasana hening sangat lama. Lalu Sinta berkata, dengan suara yang paling jujur sejak mereka bertemu, "Aku menuliskan namamu di tubuhku bukan untuk mempermalukanmu. Tapi sebagai tanda bahwa, siapapun Ahmad itu, dia adalah orang paling berarti dalam hidupku. Aku menandai tubuhku karena aku ingin selalu mengingat kebaikannya. Meski dunia memperlakukanku buruk." Air mata Ahmad akhirnya jatuh. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar anak laki-laki itu. Namun kini ia mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Sebuah bagian hidup yang selama ini hilang perlahan kembali. Dan dengan suara sangat pelan, Ahmad bertanya, "Sinta, kalau aku benar-benar anak itu, apa yang terjadi padaku setelah malam itu?" Sinta menunduk dalam. "Ahmad, itu bagian yang paling kutakuti untuk ceritakan." Angin malam bergerak perlahan di sekitar mereka, seperti ikut menahan napas untuk mendengar kelanjutan cerita itu. Ahmad duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, sementara Sinta masih berdiri dengan tangan meremas kain bajunya, seolah kata-kata yang akan ia keluarkan bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ahmad menatap tanah, berusaha mengendalikan detak jantung yang tak beraturan. Rasa sakit di kepalanya sudah mulai mereda, namun masih menyisakan denyut halus yang membuatnya merasa rapuh. "Sinta," ucap Ahmad pelan, "kau bilang apa yang terjadi padaku. Setelah malam itu, hal yang paling kau takuti ceritakan." Sinta menggigit bibirnya. Air mata kembali muncul di ujung matanya. "Aku takut, karena aku merasa bersalah, Ahmad. Sangat bersalah." Ahmad mengerutkan kening. "Bersalah padaku?" Sinta mengangguk perlahan. "Ya, karena aku merasa, akulah alasan luka masa kecilmu terkunci di dalam kepalamu. Akulah alasan ingatanmu hilang." Ahmad merasa seperti disambar petir kecil. "Apa maksudmu?"
Sinta menarik napas panjang. Suaranya bergetar ketika ia mulai bicara. Malam itu, setelah aku lari, ayahku mengejarku. Tapi dia tidak sempat menangkapku karena dia menahan anak laki-laki itu. Kau, terlalu lama. Dia marah besar. Dia memukulmu berulang kali. Lebih keras dari sebelumnya. Ahmad memejamkan mata. Dan saat itu, seolah pintu kenangan yang selama ini terkunci mulai terbuka perlahan. Ia melihat kilatan memori. Tangan besar menarik kerah bajunya. Pukulan mendarat di sisi kepalanya. Tanah lembab yang berputar. Cahaya bulan yang terpecah menjadi garis-garis buram. Dan suara kecil seorang gadis berteriak di kejauhan. Satu tetes air mata jatuh dari mata Ahmad. Sinta melihat itu. Dan tangisnya pecah lebih kuat. Ahmad, aku melihat semuanya dari balik semak-semak. Aku ketakutan. Aku ingin kembali menolongmu. Tapi aku terlalu kecil, terlalu lemah. Dan ketika ayahku akhirnya berhenti memukulmu, kau pingsan. Kau tidak bergerak sama sekali. Ahmad kini menggenggam lututnya erat-erat. Tubuhnya bergetar pelan. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya dengan suara serak. Sinta menarik napas gemetar sebelum melanjutkan. Ayahku menyeret tubuhmu ke tepi sawah. Aku tidak tahu apa niatnya. Tapi tepat saat itu, warga lewat membawa obor. Ayahku panik dan melarikan diri. Warga melihatmu tergeletak. Mereka membawamu pulang. Dan setelah itu, aku tidak pernah melihatmu lagi. Ahmad merasakan dadanya sesak. Seakan semua udara tersedot keluar. Sinta melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Dari kejadian itu, aku mendengar kabar bahwa anak laki-laki yang dipukul itu kehilangan sebagian ingatannya. Tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Tidak ingat siapa yang diselamatkannya. Tidak ingat apapun yang terkait kejadian itu. Ahmad mengangkat wajah perlahan. Matanya berkaca-kaca. Itu sebabnya ingatan masa kecilnya terputus. Itu sebabnya ia tidak bisa mengingat siapa Sinta sebenarnya. Itu sebabnya suara tangis itu hanya terdengar samar selama ini. Karena bagian hidupnya itu dicabut paksa oleh pukulan brutal seorang lelaki dewasa. Sinta menyeka air mata yang tak pernah berhenti sejak tadi. Aku membenci diriku sendiri karena lari malam itu. Seandainya aku kembali menolongmu, mungkin kau tidak akan terluka separah itu. Mungkin ingatanmu tidak akan hilang. Ahmad menggeleng pelan, masih mencoba bernapas. Tidak, Sinta. Kau masih kecil. Kau hanya melindungi dirimu. Aku yang memilih untuk menahan ayahmu. Aku yang berkata kau harus lari. Karena kau baik. Sinta menatapnya. Karena kau anak laki-laki yang lebih berani dari siapapun yang pernah kutemui. Kata-kata itu jatuh di dada Ahmad seperti hujan yang membawa kehangatan dan luka di saat yang sama. Ia menunduk lagi, berusaha memahami setiap potongan memori yang kini mulai kembali satu persatu. Setiap potongan itu menggores hatinya, namun juga membuatnya semakin yakin bahwa ia memang bagian dari kisah itu. Sinta menambahkan dengan suara semakin lirih. Aku pergi dari desa itu setelah kejadian. Aku dibawa saudara jauh. Tinggal berpindah-pindah, tumbuh dalam ketakutan. Tapi aku terus mencari nama itu. Ahmad, nama yang saat itu menjadi penyelamatku. Ia berhenti, menangis lagi. Karena bagiku, kalau aku masih hidup sampai sekarang, itu karena anak kecil bernama Ahmad. Ahmad menggenggam dada kirinya. Hatinya seperti diremas oleh memori yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata pada Sinta dengan suara yang begitu pelan namun penuh ketegasan. Sinta, aku mulai ingat. Sinta menatapnya dengan mata melebar, penuh harapan, namun juga penuh gentar. Ahmad, apa yang kau ingat? Ahmad menarik napas dalam. Aku ingat suara tangismu. Aku ingat tangan kecilmu. Aku ingat aku berkata kau tidak boleh takut. Dan aku ingat rasa sakit itu. Namun tepat ketika ia hendak melanjutkan, suara langkah kaki berat terdengar dari ujung gang. Langkah yang tidak asing. Langkah yang membuat tubuh Sinta langsung kaku.
Langkah yang membawa kenangan gelap itu keluar dari kuburnya. Ahmad menoleh cepat. Sinta memegang lengan Ahmad dengan tangan gemetar. Jangan bergerak. Itu, dia. Siapa dia? Ahmad belum tahu. Tapi bayangan sosok besar muncul dari balik kegelapan, menyisakan jeda napas yang menusuk. Dan di detik itu, Ahmad tahu, masa lalu mereka benar-benar kembali.